Hey guys, welcome back di podcast Apa sih Kata Remaja? Bareng aku Michelle. Dan aku Saina. Oke, balik lagi bersama Michelle dan Saina yang menemani para remaja dalam menyampaikan kata hatinya. Asik. Oke, jadi di episode hari ini gitu ya, kita mau bahas-bahas, mau ngobrol-ngobrol tentang kesempatan kedua. Itu kayak udah sering banget ya orang ngebahas tentang kesempatan kedua, kayak orang tuh layak gak sih dapet kesempatan dua gitu, atau kayak kamu mau sih ngasih kesempatan kedua dan lain sebagainya gitu. Dan setiap orang tuh pasti membutuhkan dan menginginkan kesempatan kedua gitu kan. Nah biasanya seorang itu butuh kesempatan kedua tuh sebagai pembuktian diri gitu kalau sudah membuat suatu kesalahan gitu kan. Kesempatan kedua ini tuh juga biasanya kita ngasih gitu karena kita tuh berharap kalau misalkan seorang ini akan memperbaiki kesalahannya, terus berubah menjadi seorang yang lebih baik lagi gitu kan. Tapi terkadang gitu ya, atau mungkin seringnya gitu ya, itu tidak seperti itu gitu kan ya. Bukan yang menjadi lebih baik gitu ya, malah jadi ngelunjak, malah jadi lebih buruk gitu kan. Jadi agak gimana ya, kita mau menjadi seorang yang baik, mau menjadi seorang yang pemaaf gitu ya, yang memberikan kita berikan kesempatan gitu, tapi yang diberikan kesempatan ini tuh nggak bersyukur gitu kan. Diri itu loh. Jadi agak kesel ya. Ini kayaknya kita ngomongnya agak ngegas sesuai pengalaman kali ya. Ini kayak kita ada pengalaman buruk kata ya. Oke, jadi kayak yang sering aku dan Saina omongin juga ya di episode sebelumnya gitu. Kalau misalkan semua orang itu berhak mendapatkan kesempatan kedua, tapi nggak semua orang layak mendapatkan kesempatan kedua gitu. Karena menurut aku ya kayak tadi aku bilang gitu kan, semua orang itu butuh kesempatan kedua gitu kan untuk membuktikan, memberikan pembuktian gitu kan. Tapi nggak semua orang layak mendapatkan kesempatan kedua gitu, karena ya nggak semua orang ketika dikasih kesempatan kedua tuh mereka bener-bener redeem themselves gitu, bener-bener memperbaiki kesalahan mereka. Malah ada yang merasa kayak berarti ini orang gampang nih buat gue bohongin, atau orang bakal nerima gue terus, jadi ya udah gue mainin aja nggak apa-apa gitu kan. Dan akhirnya malah menyanyiakan kesempatan kedua itu, padahal kesempatan kedua itu kayak kepercayaan mahal banget harganya guys. Dan kayak ketika seorang udah ngasih kamu kesempatan kedua itu, kamu harus sangat amat bersyukur guys, karena zaman sekarang ini aku rasa udah mulai sedikit orang yang memberikan kesempatan kedua gitu. Betul sekali. Kayak udah pokoknya nggak ada kesempatan lagi buat kamu gitu ya. Dan ya itu udah capek gitu kan. Jadi kalau misalkan kalian membuat kesalahan nih, terus kalian diberi kesempatan kedua tuh kalian harus bersyukur banget sih, karena susah banget untuk ngasih kesempatan kedua. Dan ketika kalian udah diberikan kesempatan kedua gitu ya, dan jangan makin memperparah keadaan gitu loh, tapi benar-benar dipakai dengan baik kesempatan kedua itu untuk memperbaiki kesalahan kalian gitu. Nah, kayak menurut aku juga setiap orang itu layak gitu mendapatkan kesempatan kedua, kayak tadi kita ngomong, tapi tidak untuk kesalahan yang sama. Karena menurut aku gini, aku pernah memberikan kesempatan kedua untuk kesalahan yang sama. Itu ntar ya kita bahas ntar gitu ya, tapi nah, dan akhirnya itu nggak worth it gitu loh, karena aku jadi ngerasa kayak bego banget sih lu Shell gitu kan, udah tahu kesalahannya sama masih dikasih kesempatan, ya udah endingnya bakalan sama terus gitu kan. Sama aja kayak kita baca buku gitu ya, kita udah pernah baca, terus habis itu kita baca terus ya udah tetap aja endingnya sama-sama aja gitu kan, nggak bakalan berubah gitu. Jadi ya layak mendapatkan kesempatan kedua iya, tapi kalau untuk kesalahan yang sama menurut aku ya ngapain gitu loh, nggak ada gunanya gitu kan. Dan kesempatan kedua itu juga bukan yang nggak ada gitu ya, tapi momennya tuh nggak akan sama lagi gitu, karena aja ada yang berubah gitu kan, ada yang berbeda. Apalagi ketika orang udah membuat kesalahan itu rasanya kayak ngerasa
normalnya orang bakal ngerasa bersalah terus gitu kan, bakal ngerasa kayak aduh gue pernah nyakitin orang ini gitu kan, jadi ngerasa kayak apa ya, Ada rasa pokoknya canggung. vibes-nya tuh jadi nggak enak gitu kan, karena ya punya utang lah gitu, punya rasa bersalah gitu kan. Dan ada orang yang pantas untuk diberikan kesempatan kedua, tapi ada juga yang pantas untuk dimaafkan tapi tidak perlu diberi kesempatan kedua. Itu benar-benar aku pelajarin banget sih. Jadi ya kadang kita hanya perlu untuk memaafkan aja, tapi gak usah dikasih kesempatan kedua gitu. Dan apa ya, mungkin karena tadi di awal-awal kita udah agak emosi-emosi gitu ya, kayaknya udah ada yang mau di-spill nih gitu ya. Jadi langsung aja kita ke sesi yang paling asik gitu ya, sesi SCBC gitu ya pada hari ini gitu. Mungkin mulai dari saya dulu kali ya. Waduh. Kayaknya tadi Saina udah agak menggebu-gebu gitu ya semangatnya gitu. Sepertinya ada sesuatu nih. Apa ya? Ada apa ya? Oke. Yang pertama aku mau nanya dulu nih. Ini pertanyaan yang sangat amat mendasar gitu ya. Kamu percaya sama kesempatan kedua nggak sih? Kalau ditanya percaya atau enggak, percaya sih. Ya, percaya lah. Percaya. Ya, oke, percaya. Oke, percaya. Nah, kayak menurut kamu kenapa kamu percaya gitu sama kesempatan kedua itu gitu? Karena padahal kan kayak banyak banget ya contoh-contoh di luar sana yang kayak orang berikan kesempatan kedua, tapi kayak tadi kita bahas di awal malah dipermainkan kepercayaannya dan lain sebagainya gitu. Kenapa aku percaya ya? Karena saya percaya orang itu akan berubah. Jadi ada harapan lah ya, kita harapkan. Aku berharap, mungkin waktu itu dia jelas gitu ya kan. Jadi nggak ada salahnya gitu kan untuk memberi dia kesempatan kedua. Siapa tahu dia bisa jadi pribadi yang lebih baik gitu ya kan. Kalau udah sayang gitu ya katanya. Iya, kalau udah sayang tuh cinta sama bego beda tipis. Iya kan, jadi kayak kalau udah sayang tuh kita merasionalkan yang tidak rasional gitu kan. Jadi kayak ya mungkin dia dulu lagi begini, mungkin dia dulu begitu dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kita normal saja yang sebenarnya tidak normal gitu kan. Itu emang apa ya paling common lah ya di dunia percintaan dan hubungan-hubungan lainnya gitu. Dan kalau aku ditanya do you believe in second chances, aku jawab sih percaya sih, karena walaupun emang banyak orang yang mungkin kesempatan kedua mereka dengan baik, tapi aku yakin di luar sana masih ada orang yang ketika diberikan kesempatan kedua mereka bakalan menggunakan kesempatan itu secara sebaik mungkin gitu ya, dan bakalan berusaha untuk membuktikan kalau diri mereka ini sebenarnya layak loh untuk diberikan kesempatan kedua lagi dan lain sebagainya gitu. Jadi ya percaya sih iya, cuman aku makin kesini makin berhati-hati sih, makin melihat situasi dan orangnya gitu ya. Betul. Jadi kalau dulu waktu masih muda, biasanya udah tua gitu. Masih bocah. Iya, masih bocah gitu ya. Kita ngerasa kayak ya udah nggak apa-apa, maafin aja, kasih second chances gitu kan. Tapi makin dewasa gitu, pemikirannya makin berubah juga. Aku jadi makin berhati-hati dan berjaga-jaga gitu ya. Takut ini itu gitu. Jadi memberikan aku masih memberikan second chance, tapi mulai dilihat-lihat dulu gitu kondisinya kayak gimana, orangnya kayak gimana. Jadi nggak asal memberikan kesempatan kedua gitu. Terus nih pertanyaan kedua untuk Saina nih, asik. Ada nggak pengalaman memberikan kesempatan kedua? Waduh. Ada nih pengalaman nih. Pengalaman ini seru nih biasanya sih nih. Ada lah pasti. Waduh, boleh dong di-spill sedikit gimana nih pengalamannya memberikan kedua nih. Ini pengalamannya enak atau nggak enak nih? Nggak enak sih sebenarnya. Gimana tuh?
Jadi sebenarnya ada 2 pengalaman, tapi kita salah satu aja ya, takutnya nanti emosinya berlebihan gitu ya kan, bahaya. Iya, makanya jadi ntar takutnya diundang Najwa Shihab gitu ya. Iya, nanti takutnya viral gitu ya kan. Mau pengalaman 1 atau 2 nih? Kita pilih yang mana ya? 2 deh. Waduh, pas banget nih, ini pengalaman 2 nih, pengalaman yang paling gila. Jadi pertama-tama buat Anda yang mendengarkan ini terus Anda merasa tersindir, percayalah ini untuk Anda. Aduh. Ya jadi ceritanya itu seperti biasa ya, dulu saya pernah deket sama orang gitu ya kan, kita sebut aja namanya Samsudin gitu kan. Nah ya awalnya Samsudin ini baik lah ya, pokoknya semua orang itu punya pandangan yang sama tentang si Samsudin ini orang tuh yang suci gitu ya kan. Waduh. Baik, setia kawan, pokoknya positif vibes banget dah kita kan. Terus tiba-tiba takbir gelap terbuka lah. Waduh. Terus semua orang yang punya pandangan terhadap Samsudin tuh langsung langsung terkejut-kejut gitu ya kan. Ternyata selama ini saya salah menilai Samsudin. Kan biasanya kan orang salah penilaian tuh awalnya ngiranya dia orangnya sombong, jahat, taunya baik kan. Nah ini kebalikannya, emang Samsudin paling beda. Awalnya ngiranya baik gitu ya kan, positive vibes. Tiba-tiba aura busuknya keluar. Abis itu ya udah akhirnya tercium lah tuh kan aura-aura busuk, terus langsung ketahuan kalau ini orang ternyata emang agak miring ya kan. Dia ngebaperin anak orang lah sekaligus. Gitu kan. Abis itu awalnya dia bersikap biasa aja, maksudnya ya mungkin ngechatnya biasa aja, aku juga nggak tahu ya. Tahu-tahu ini anak orang baper, terus 2 orang sekaligus baper. Ya mungkin dia ketar-ketir kali ya, gimana nih, kan nggak mungkin gue pacaran sama 2 orang sekaligus. Akhirnya dia bilang lah, gue cuman menganggap dia temen aja. Habis lah itu orang. Jurus jitu ya, dia cuma temen kok gitu. Iya makanya kan, ya gue cuman bersikap biasa aja kok, gue bersikap sewajarnya. Ya kalau misalnya bersikap sewajarnya, kenapa 2 orang sekaligus bisa baper sama lu Samsudin gitu kan. Nah itu udahlah saya coba lah kasih kesempatan ya kan. Ya siapa tahu emang dia beneran udah bersikap senormalnya, sewajarnya. Mungkin emang yang baper itu ya anaknya emang baperan aja mungkin ya, masih berpositif thinking. Ya. Ternyata makin kesini makin kesana. Waduh. Mungkin karena si Samsudin ini tahu saya nggak baik gitu ya kan. Jadi disia-siakan. Waduh. Parah ini. Jadi ya itu ternyata ada lagi lah, dia pindah ke orang lain gitu ya kan. Nggak tahu ya, mungkin mereka ada perjanjian apa gitu ya, kesepakatan gitu ya, terus bersama-sama untuk menutupi kebusukan itu gitu ya. Jadi ibarat kata mereka yang satu nutupin kebusukan dari sebelah kanan, yang satu nutupin kebusukan dari sebelah kiri. Tapi wah, teamwork nih ya, kerjasama. Iya kan, makanya kan keren banget itu kan. Udah dari awal niat kali ya bekerja sama. Nah, cuman yang namanya bunga bangkai, yang namanya bangkai tikus mau ditutupin gimana pun baunya tetap kecium ya kan. Akhirnya kecium lah. Akhirnya saya tahu. Ya udahlah. Terjadilah pertumpahan darah ya kan. Habis itu udah bla 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 bla, sudah tuh dia datang lagi, mesti mohon gitu ya kan. Waduh. Ya mungkin emang dasarnya saya gampang dibegoin oleh cinta ya. Ya udahlah, gue kasih lah kesempatan kan. Aku kasih kesempatan. Terus awalnya kelihatannya tuh baik-baik aja ya kan, maksudnya kelihatannya wah kesempatan kedua buat dia berhasil digunakan dengan baik. Ya tapi balik lagi, bangkai tikus mau lu tutupin kayak gimana pun tetap bau ya kan. Ketahuan lah, dia malah makin menjadi-jadi. Terus gue malah kayak nggak dianggap gitu, dasar emang. Waduh. Terus habis itu udahlah, gue nggak mau lah.
Terus di situ aku langsung mikir, emang kalau tipe orang kayak gini, kalau emang dasarnya busuk, mau lu kasih kesempatan berapa kali pun ya dia emang tetap busuk gitu. Kecuali emang dari diri dia sendiri dia punya kesadaran. Terus ya kan udah nih, sebenarnya ini udah selesai sih urusan aku sama si Samsudin ini udah selesai ya kan. Cuman kan teman-temannya si Samsudin ini beberapa teman-teman aku juga. Jadi biarpun aku nggak mencari tahu, kadang ada aja yang ngasih tahu gitu ya kan. Iya. Terus kan si Samsudin nih udah berbahagia nih kan sama Jamila gitu kan. Terus adalah aku dengar kabar katanya si Samsudin deket lagi sama si Saipul. Iya. Saipul cowok ya. Saipullah. Dia Saipullah. Terus aku, lah bukannya dia masih sama Jamila? Iya masih, tapi si Saipullahnya udah baper. Terus aku, waduh, Samsudin lo ngapain baperin anak orang, tapi di satu sisi lu tuh masih punya Jamila gitu kan. Ya cuman ya udahlah, bukan urusan gue juga ya kan. Cuman si Saipullah nih sempet nanya-nanya ke aku gitu, karena si Saipullah tahu aku sempet deket sama Samsudin. Terus dia penasaran kan Samsudin kayak gimana. Ya aku nggak mau bohong gitu ya, maksudnya ya gue cerita aja apa yang gue alamin sama si Samsudin kan. Aku bilang, ya dia anaknya memang baik, masih gue bilang baik gitu kan. Tapi habis itu aku bilang lagi, tapi gue nggak mau bohong, dia sama gue putus karena gini bla bla bla. Terus habis itu Saipullah kaget gitu, wow ternyata anaknya kayak gitu ya. Terus abis itu si Saipullah bilang, makasih banget ya, gara-gara lo cerita gue jadi tahu kalau dia udah sama Jamila gitu nggak sih. Tapi abis itu ya udah lah ya, nggak tahu sih sekarang kelanjutannya gimana, aku nggak mau tahu juga ya. Tapi kalau misalnya ada yang kasih tahu ya udah gue dengerin gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada yang kasih tahu ya gue nggak cari tahu ya gitu ya. Pengalaman saya ngasih kesempatan kedua yang ternyata tidak digunakan dengan baik. Agak menguras emosi ya. Iya, dia agak emosi ya, karena agak pelin-pelan ya anaknya ya, entar ke sana, entar ke sini, terus entar ke sana lagi. Puas gitu loh. Iya, makanya padahal udah ada di depan mata tapi masih menggerilya ke sana sini lagi gitu kan. Udah dikasih kesempatan gitu, oke, gue maafin gitu kan. Ternyata mentang-mentang dia tahu bakal dimaafin malah makin menjadi-jadi, dikasih hati minta jantung. Dasar. Ya ini mungkin dia masih kurang bisa memaknai arti kesempatan kedua kali ya, karena mungkin masih kurang paham gitu kalau misalnya kesempatan kedua itu penting banget dan itu mahal banget harganya. Dan ya gimana ya, kalau kesempatan kedua itu dihianati itu kan sangat amat menyedihkan sekali gitu ya. Jadi mungkin moral of the story-nya nih untuk pendengar-pendengar kita gitu ya, jangan menyanyiakan kesempatan kedua nih ya. Betul karena sekali. Ya gimana ya, ntar kita sendiri gitu loh yang nyesel kalau misalnya kita menyanyiakan kesempatan kedua itu gitu kan. Nah terus nih, nyesel nggak kamu setelah ngasih kesempatan kedua itu? Kalau ditanya nyesel atau enggak sih. Aku nggak nyesel karena akhirnya aku tahu kalau misalnya si Samsudin ini bukan orang yang bukan orang yang pantas untuk dikasih kesempatan kedua gitu kan. Kalau misalnya aku nggak ngasih ya aku nggak bakal tahu dong dia kayak gimana. Tapi ternyata ya setelah aku kasih kesempatan kedua terus aku tahu dia orangnya begitu, udahlah cukup tahu aja, berarti jangan harap lagi gue bakal ngasih kesempatan ketiga keempat. Enggak, udah selesai, gue malu. Jadi saya tidak menyesal. Oke. Bener sih karena ya dalam hidup tuh kayak ya udah no regrets aja nggak sih. Jadi kita melakukan apa yang baik aja, melakukan apa yang seharusnya kita lakukan gitu kan. Dan apa ya, kayak kita nggak bakalan tahu gitu loh kalau kita nggak nyoba gitu kan. Walaupun emang pada akhirnya kayak ternyata harusnya emang gue usah aja gitu. Mungkin hasil akhirnya tuh nggak sesuai yang kita harapkan, tapi setidaknya kita tahu gitu kan, oh jadi kayak gini gitu, daripada kita nggak pernah ngasih kesempatan sama sekali dan kita akhirnya kayak selalu nebak-nebak aja gitu ya. Coba kalau dulu aku kayak gini mungkin nggak bakalan kayak gini, atau kayak what if gimana gitu kan. Jadi ya bagus sih, jadi tidak nggak usah menyesal gitulah, walaupun emang mungkin hasil akhirnya nggak sesuai sama yang kita harapkan gitu. Iya. Kok kamu gimana nih?
Ada nggak nih pengalamannya Michelle nih dalam memberi seseorang kesempatan kedua tapi malah disia-siain, atau mungkin digunakan dengan baik kesempatan itu? Gimana tuh, Shell, kalau pengalamanmu? Kalau aku memberi kesempatan kelima nih, gimana dong? Buset, udah kelima nih. Dan masih disia-siakan sih. Nggak benar, emang ada yang salah sama tuh orang. Mirip. Oke, jadi aku mau beri ya kurang lebih ada 5 kesempatan atau mungkin lebih, aku nggak tahu itu juga. Gila, 5 kesempatan. Ya, pokoknya udah banyak banget deh gitu, dan untuk orang yang sama juga, dan itu selama kurang lebih 5 tahunan lah kayak begitu terus 1 gitu. tahun ngasih 1 kesempatan ya. Ya begitu deh. Jadi anggap kita sebut orang ini Samsul ya. Samsul. Oke, jadi si Samsul dan aku ini tuh dulunya tuh emang deket gitu kan, kayak udah temenan lah gitu dari lama gitu. Biasa orang-orang awalnya temenan, ya, terus dari temen jatuh jadi cinta, ya gitu loh ya, gitu kan. Dan si Samsul ini tuh orangnya tuh friendly gitu kan, dan deket sama siapa aja. Terus habis itu juga orangnya tuh yang aktif gitu loh, yang kayak life of the party gitu. Jadi kalau ada dia tuh langsung heboh. Seru, langsung heboh gitu kan. Dan untuk aku yang orangnya malu-malu, menurut aku kayak seru banget nih orang gitu kan. Ya lama-lama saya jadi tertarik gitu kan. Muncul benih-benih cinta. Iya gitu. Terus habis itu tiba-tiba udah pacaran aja gitu deh ya. Terus udah pacaran, terus habis itu putus nih kita ceritanya gitu kan. Dan putusnya juga karena kalau yang pertama itu putusnya itu karena ada perempuan lain gitu kan. Ada perempuan lain gitu. Terus habis itu ya kayak waktu pas hari H putus, hari H putus kayak ada acara aja gitu ya, hari H nggak tuh. Pas putus itu, aduh ini dramatis sekali ya guys. Jadi ini tuh, ya ampun banget. Ini soalnya udah lama ya guys. Jadi dramatis sekali. Jadi kayak aku nanya, kamu milih aku apa dia? Ya gak apa-apa dong, kan kamu butuh kepastian gitu. Ya ini alay banget sih guys kalau diinget-inget, ya ampun. Habis itu aku inget dia jawab, aku sayang sama kamu tapi aku juga sayang sama dia. Terus habis itu manusia. Terus aku lupa sih aku ngomong apa persisnya, cuman yang aku maksud di situ adalah gue nggak mau jadi pelapisnya dia doang gitu. Gue nggak mau jadi orang keduanya atau pilihan buat lo gitu. Gue mau ya gue satu-satunya gitu kan. Jadi ya siapa sih yang mau jadi pelapis atau jadi pilihan kedua gitu kan. Dia. Ya udah akhirnya kita putus tuh. Terus aku ingat sehari setelah itu dia minta balikan gitu kan. Itu kesempatan pertama yang aku kasih ya. Itu kesempatan pertama dia minta balikan. Terus habis itu akhirnya oke, aku kasih kesempatan. Tapi setelah itu nggak terlalu lama sih. Jadi kayak cuma beberapa saat doang. Dan aku ngerasa kayak vibes-nya udah mulai beda gitu kan. Terus akhirnya putus lagi dia tuh. Nah terus setelah itu datang lagi. Akhirnya ada kesempatan ini yang kedua nih. Terus kita deket lagi nih gitu kan. Kayak intinya kita kayak mengulang dari awal lagi gitu lah ya. Kita dari temenan lagi gitu kan. Terus habis itu kita mengenang masa lalu gitu ceritanya gitu. Gitu kan. Terus mungkin mulai muncul rasa-rasa lagi gitu kan. Benih-benih cinta bermunculan lagi. Muncul lagi gitu kan. Terus akhirnya aku memberikan lagi nih kesempatan kedua. Udah ketiga berarti ya sekarang udah ketiga. Udah ketiga ini. Kesempatan ketiga gitu kan. Terus habis itu juga nggak berlangsung lama lagi. Aku lupa sih. Pokoknya ada masalah di dianya dan akhirnya ya udah bubar lagi gitu kan. Aduh, terus habis itu ada lagi gitu ya.
Terus habis itu kayak ada suatu hal yang bikin aku luluh lagi gitu. Terus habis itu deket lagi, cerita-cerita lagi, kasih kesempatan lagi. Tapi nggak tahu kenapa kesempatan yang kali ini tuh kayak apa ya? Aku malah kita tuh di hari pas tadinya aku mau ngasih kesempatan itu kita malah berantem gitu kan. Kita malah aku nggak tahu ya. Kalau nggak salah dia tuh kayak menyalahkan aku akan suatu hal gitu. Aku lupa ya hal itu apa. Cuma dia menyalahkan aku akan suatu hal. Terus aku kayak nggak terima gitu. Akhirnya udah itu bubar lagi itu nggak jelas gitu ya. Sampai pada akhirnya gitu terakhir kalinya waktu itu aku memberi kesempatan lagi di tahun 2020. Aku memberikan kesempatan lagi. Dan itu aku ngerasa kayak oke, ini terakhir deh gitu kan. Dan di situ awalnya kayak oke nih kayaknya udah mulai oke gitu kan, udah mulai bisa lah gitu kan. Terus kita enjoy aja gitu ya ngejalaninnya. Terus tiba-tiba putus lagi gitu ya karena dianya terlalu sibuk sama kegiatan di organisasinya gitu kan. Terus habis itu juga ini dia sendiri yang ngomong, dia merasa kalau misalkan karena dia terlalu fokus sama kegiatannya itu, dia jadi kayak dalam tanda kutip lupa lah sama aku gitu kan. Dan aja males itu. Dan dia ngomong kalau apa ya, dia nggak bisa mengajak aku bareng-bareng untuk apa ya. Jadi kayak intinya adalah oke nih dalam tanda kutip dia udah lagi sukses sekarang ya, tapi dia nggak bisa ngajak aku bareng-bareng juga gitu. Jadi kayak ya, dia mau meninggalkan aku di situ gitu kan. Terima kasih sekali. Nah terus habis itu tadinya dia memberikan pilihan gitu kan, dia ngasih pilihan ya udah kalau kita mau lanjut tapi ya bakalan kayak gini terus gitu kan, nggak tahu kejelasannya kayak gimana gitu. Dan di saat itu ya aku yang udah capek gitu ya karena udah ngasih kesempatan berkali-kali, udah lebih dari 2 gitu ya. Terus kayak ya udahlah mendingan putus aja, buat apa endingnya sama terus gitu kan, endingnya sama terus untuk alasan yang sama yang nggak jelas, yang entar dia terlalu fokus sama ini itu gitu kan. Jadi kayak ya udahlah nggak usah gitu kan. Dan akhirnya udah deh tuh menurut terakhir kalinya saya kayak ngerasa udah ini sampai sini aja gitu, udah nggak usah lagi, nggak mau lagi, nggak akan ngasih kesempatan lagi. Karena menurut aku ya pada awalnya dia emang berhak gitu kan mendapatkan kesempatan kedua, tapi ya makin lama ya udah nggak layak lah gitu, kayak udah expire gitu lah ya. Iya bener banget. Ya jadi ya begitulah kurang lebih pengalaman, karena apa ya, ngasih kesempatan kedua ya atas nama cinta gitu ya. Atas nama cinta. Gue selalu sayang sama dia. Tapi nyesel nggak Shell? Udah ngasih 5 kesempatan bahkan lebih. Pas awal banget gitu ya, awal banget aku nyesel sih, kayak ngomong aduh ngapain sih gue ngasih kesempatan gitu ya kalau endingnya bakalan sama terus. Tapi makin kesini makin direfleksiin lagi, semakin nyadar kayak ya udahlah nggak apa-apa. Apa ya, kayak dulu aku emang berharap itu bahwa dia tuh emang bisa jadi orang yang lebih baik lagi gitu kan. Dan apa ya, aku bener-bener menginginkan dia untuk bersikap ya sewajarnya gitu kan. Tapi ya apa ya, kayak sering aku bilang juga gitu kan, you'll never know if you never try gitu. Kalau aku mungkin gak ngasih kesempatan ya aku gak bakalan tahu, bisa aja waktu aku gak beri kesempatan ternyata dia beneran berubah gitu kan. Dan aku ya gak tahu itu karena aku gak beri kesempatan gitu kan. Ya walaupun emang pas aku beri kesempatan dianya gak berubah dan makin buruk lagi atau gimana, cuman ya sekarang sih aku sih nggak nyesel sih, karena ya udahlah, karena mau diapain lagi juga kan. Kita nggak bisa muter waktu, nggak bisa balik lagi. Jadi ya udah itu jadiin pelajaran aja gitu. Jadi mulai dari situ juga aku jadi belajar buat berhati-hati gitu loh untuk kasih kesempatan kedua ke orang lain gitu. Nggak asal ngasih kesempatan kedua aja. Dan dari situ juga aku belajar aku nggak mau ngasih kesempatan kelima juga ya. Cukup kedua aja gitu, karena secapek itu ya ngasih kesempatan. Terlalu baik sih Michelle. Iya, ngasih kesempatan kedua aja udah terlalu baik ya, ini kesempatan kelima ya ampun dah. Nggak, itu capek banget sih. Cuman ya untuk Samsul gitu ya, kalau misalkan ngedengerin
episode kali ini gitu ya, terus ngerasa tertampar gitu ya, ya cuma mau bilang aja, sebenarnya gue yakin sih lu bisa berubah, cuman waktu itu cuma perkara lu mau atau enggak aja gitu kan. Benar Dan sih. ya cuman mungkin aja nggak maunya karena di gue doang gitu ya. Mungkin di orang lain nggak bakalan sama gitu, jadi ya udah nggak apa-apa lah, udah dimaafin juga, udah berdamai dengan masa lalu, udah berdamai dengan orangnya, jadi ya udah, no regrets, no worries, jadi ya udah gitulah, it's okay gitu, jadiin pelajaran aja, jadiin pengalaman aja sih. Cuma ya nggak nyesel lah, biarin lah ya, kayak ya udah gitu, mau diapain lagi. Biar aja deh nyesel. Ya begitu ya, kesempatan kedua tuh kadang kasih kesempatan kedua ke orang tuh malah bikin kita ilfeel ya, karena endingnya malah nggak enak gitu kan, malah makin parah, malah makin ini gitu. Cuman ya kayak tadi kita bilang gitu, kalau kita nggak ngasih ya kita juga nggak bakalan tahu endingnya bakalan kayak gimana gitu kan. Terus juga ya mungkin aja kita malah menyia-nyiakan kesempatan yang ada juga gitu kan, rugi kita juga gitu. Jadi mungkin buat pendengar-pendengar kita nih yang masih memikirkan apakah aku harus memberikan kesempatan kedua ke seseorang atau enggak atau gimana, menurut aku kamu lihat dulu gitu situasinya kayak gimana, keadaannya kayak gimana, orangnya kayak gimana, kalau apakah hal yang dia lakukan itu masih bisa dimaafkan, masih bisa ditoleransi. Masih bisa ditoleransi. Kalau misalkan masih, ya it's okay gitu. Menurut aku coba aja kasih dia kesempatan kedua, tapi jangan sampai kayak aku tadi ya, ngasih kesempatan 3, 4, 5 gitu ya. Cukup sampai kedua aja gitu. Kalau misalkan ternyata di kesempatan kedua itu dia nggak berubah atau malah makin parah, langsung ya udah gitu, gak usah gitu kan, stop, udah sampai situ aja gitu. Tapi kalau ternyata bisa berubah, itu kan bisa untung di kitanya juga gitu kan. Dan kayak di awal-awal aku bilang juga, kadang kita cuma bisa memaafkan aja, tapi nggak usah ngasih kesempatan kedua gitu. Jadi kalau misalkan ternyata pas lihat dia tuh kayaknya tidak bisa ditoleransi lagi, ya udah mendingan dimaafkan aja, tapi nggak usah dikasih kesempatan kedua gitu loh. Betul. Oke, sebelum kita mengakhiri acara kita pada hari ini gitu ya, asik berasa MC gitu. Sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini, ya seperti biasa, aku dan Saina bakalan ngasih sedikit kata-kata motivasi kali ya, kata-kata bijak gitu, kata-kata yang memberi semangat buat pendengar-pendengar kita nih, buat kalian untuk supaya terinspirasi gitu ya, bisa belajar juga gitu kan. Dan ya seperti biasa, mulai dari Saina dulu deh, boleh nih dikasih 1-2 patah kata buat pendengar kita. Oke, ya tadi Michelle udah banyak banget ingetin kalian tentang kesempatan kedua ini ya guys ya. Setiap orang itu berhak mendapatkannya, tapi tidak semua orang layak mendapatkannya gitu ya kan. Kayak Michelle udah bilang tadi juga, kalau misalkan emang udah nggak bisa ditoleransi lagi, ya udah jangan ragu untuk melepaskan, karena gimana kita mau dikasih yang terbaik kalau kita nggak mau melepaskan yang nggak baik untuk kita gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian masih melihat potensi gitu ya dari diri orang ini untuk dikasih kesempatan kedua, nggak ada salahnya untuk kalian coba gitu ya. Siapa tahu emang dia beneran berubah gitu kan, berubah menjadi lebih baik gitu kan. Tapi kalau misalnya pada kenyataannya dia tidak bisa menggunakan kesempatan kedua dari kalian dengan baik, ya udah langsung lepasin aja, nggak usah lagi kasih kesempatan ketiga. Mau dia mohon mau nangis sampai nangis darah juga cukup maafin aja, tapi nggak perlu terima dia lagi, karena kalian harus ingat harga diri itu penting. Dia udah injek-injek harga diri kalian, terus kalian masih mau nerima orang kayak gitu, gila, gue sih ogah. Jadi pokoknya kalian juga tetap harus melihat diri kalian ya, melihat harga diri, mikirin harga diri kalian gitu. Jangan hanya karena kalian ngerasa nggak tegaan terus kalian mikir, tapi dia udah minta maaf, dia udah janji sama gue bakal berubah. Jangan mau kemakan janji manis, say. Janji itu cuma kata, nggak bisa dipegang ya.
gak ada buktinya, apa yang mau lu pegang dari dia gitu kan. Jadi ya udah, pokoknya jangan ragu untuk melepaskan orang yang udah gak baik buat kita. Terus bener. Buat kalian yang udah dikasih kesempatan kedua, digunain baik-baik dong. Berarti tuh pasangan kalian atau teman kalian atau siapapun yang memberi kesempatan itu tuh masih berharap sama kalian gitu. Mereka tuh masih percaya kalau kalian tuh bisa berubah. Ya kalian buktiin dong kalau mereka tuh gak harus menyesal karena udah ngasih kesempatan kedua ke kalian. Ya kalian tuh apa sih, tahu diri dikit kayak gitu loh. Udah dikasih kesempatan ya bersyukur gitu, berterima kasih, terus buktiin berubah gitu jadi lebih baik. Jangan malah berubah jadi makin jelek lagi. Udah jelek makin tambah jelek, tahu lu. Jadi pokoknya kalau misalnya udah dikasih kesempatan kedua, digunain baik-baik, jangan disia-siain karena karena belum tentu itu kesempatan bakal datang lagi ke kalian. Tapi lebih baik lagi kalau misalnya kalian nggak perlu sampai dikasih kesempatan kedua. Dari kesempatan pertama itu harusnya kalian udah bisa gunain sebaik mungkin, karena nggak semua orang bakal ngasih kalian kesempatan kedua. Bisa aja ada orang yang dia tuh tipenya kalau misalnya lu udah nggak bisa hargain gue, ya udah gue nggak akan kasih kesempatan apa lagi sama lo. Jadi kalian udah bener-bener dilepahin gitu loh. Jadi mumpung masih di kesempatan pertama nih, mumpung masih di level 1 gitu ya kan, dipergunain baik-baik lah pokoknya. Jangan sampai kalian sendiri yang nyesel. Itu ya, sekian dari saya ya. Udah guys, diingat, dicatat gitu ya. Terus Aina udah menggebu-gebu tuh ya tadi ngasih. Jadi diingat, dicatat gitu ya, biar nggak lupa gitu, biar nggak salah langkah gitu ya. Nah, kalau dari aku ya sebenarnya tadi udah banyak juga ya pas kita cerita terus di awal-awal gitu. Jadi mungkin di sini aku cuma mau ngasih tahu satu hal. Aku ada nemu kayak quotes gitu di Google. Katanya gini, a second chance doesn't always mean a happy ending. It's a chance to end things right. Nah, di situ aku tiba-tiba kayak tertampar gitu ya. Kayak ya benar juga sih, kesempatan kedua itu kan nggak berarti kita biasanya gini, kita tuh ngasih second chance itu karena kita mengharapkan happy ending gitu kan, pastinya mengharapkan kayak yang lalu endingnya udah nggak enak, berarti yang ini harus enak endingnya gitu. Padahal second chance itu bukan tentang happy ending gitu. Second chance itu tentang memperbaiki kesalahan kan. Second chance itu tentang meluruskan yang nggak lurus gitu kan. Jadi sama aja kayak misalkan dari ceritanya aku atau dari ceritanya Saina tadi gitu ya, kita udah memberikan second chance gitu kan, dan ternyata endingnya tetap aja nggak enak gitu ya, endingnya tetap bikin sakit hati gitu. Tapi pada akhirnya kita jadi sadar gitu kan, kalau misalkan ternyata ya udah nih orang nggak layak untuk mendapatkan second chance gitu kan. Akhirnya kita mengakhiri dengan benar gitu. Akhirnya kita tahu hal apa yang harus kita ambil dan keputusan apa yang harus kita buat, dan kayak akhirnya kita bisa mengambil jalan yang benar gitu loh. Jadi mungkin mulai sekarang bisa dipikirkan kalau second chance tuh bukan tentang happy ending atau tentang happy-happynya aja, tapi tentang bagaimana orang ini menebus kesalahan mereka, bagaimana kita memperbaiki kesalahan kita, bagaimana kita memperbaiki yang salah, membenarkan yang salah gitu. Jadi biar kita bisa mikir untuk itu sebagai penebusan dosa aja gitu loh. Jadi karena kan ya namanya kesalahan tuh ya udah bakalan tertanam di otak kita selama-lamanya gitu kan. Kita nggak bakalan bisa lupa gitu. Jadi ya setidaknya supaya nggak dendam-dendam amat gitu ya, supaya nggak emosi-emosi amat gitu ya, setidaknya udah diselesaikan dengan sebaik-baik mungkin lah gitu, udah diselesaikan dengan udah dibayar lah gitu. Jadi menurut aku second chance itu boleh kalian berikan kalau misalkan ya dilihat juga gitu keadaan dan orangnya kayak gimana. Kalau masih memungkinkan ya udah, kalau enggak ya jangan gitu. Jadi kalian juga harus bisa bijak gitu dalam melihat situasi dan kondisi gitu. Betul. Oke, seperti biasa ya, sebelum kita mengakhiri episode pada hari ini, aku dan Saina nggak bosan-bosan untuk mengingatkan kalian gitu ya, kalau misalkan jangan sampai ketinggalan
satu aja gitu episode dari kita, karena bakal rugi banget kan. Betul pastinya. Kayak siapa sih yang mau ketinggalan gitu kan, apalagi kayak tuh ngasih informasi-informasi yang penting banget, terus juga cerita-cerita hal-hal yang kayak mungkin relate juga gitu ya buat pendengar-pendengar kita gitu. Nah makanya nih buat saya boleh dong nih minta tolong deh kasih tahu ke pendengar-pendengar kita kapan aja sih ASKR tuh upload. Oke, jadi ASKR itu upload seminggu 2 kali, di hari Jumat dan di hari Minggu. Untuk di hari Jumat, kita upload jam 6 sore, dan di hari Minggu, kita upload jam 8 pagi. Jadi nggak ada lagi alasan kalian untuk bilang, aduh ketinggalan, aduh belum dengerin. Karena kita selalu ngasih tahu informasi uploadnya ASKR itu di akhir podcast gitu ya, selalu kita kasih tahu. Jadi nggak boleh ketinggalan lagi ya guys. Yes, benar banget. Terus ya, kalau misalkan nih kalian punya cerita gitu, kalian punya kayak aduh pengen bahas topik ini dong gitu, atau mungkin kalian nih mau ngasih saran, ngasih kritik pendapat, atau mungkin mau curhat-curhat aja gitu ya sama kita, tuh boleh banget. Kita selalu membuka kesempatan bagi kalian untuk berkomunikasi sama kita gitu. Jadi boleh nih minta tolong lagi buat saya dikasih tahu nih ke pendengar-pendengar kita, sosial media kita tuh ada apa aja sih? Oke, jadi sosial media kita itu ada banyak banget ya, karena kita mau mempermudah komunikasi antar host dengan para pendengar gitu ya kan. Jadi ASKR itu punya Spotify, punya YouTube, punya Instagram, punya email juga, dan namanya itu semua sama. Apa sih Kata Remaja? Nah, untuk emailnya tinggal ditambahin aja @gmail.com. Jadi lengkapnya apa sih Kata Remaja @gmail.com. Jadi mudah banget untuk diingat. Jadi kalian gak perlu bingung lagi ya. Aduh emailnya apa sih? Aduh namanya apa sih? Pokoknya kita di sini mau mempermudah hidup kalian ya guys. Yes, bener banget. Oke. Jadi segitu buat hari ini. Semoga informasi yang kita berikan, semoga cerita-cerita yang kita sampaikan bisa berguna buat kalian, bisa bermanfaat, bisa memberikan informasi, edukasi dan lain sebagainya. Semoga bisa diterima dengan baik gitu lah ya, karena itu kan harapan kita juga gitu. Oke, jadi terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Terima kasih juga buat Sayana yang udah menjadi teman host aku hari ini. Sama-sama. Oke, segitu aja untuk hari ini. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.